kasih Tuhan, inilah kami belajar menyembah-Mu. Karena nantinya kami akan terus menyembah Tuhan di kekekalan Tuhan. Kembali pada hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus supaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya, dan segala roh jahat yang ingin mengganggu dalam bentuk apapun, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Shalom saudara sekalian. Kita kembali dalam anugerah Tuhan. Apapun itu masalah kita tetap percaya bahwa Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan, kita tetap mendoakan untuk hari-hari ini, untuk pemerintah kita yang sedang mengurusi banyak hal, saudara. Belum masalah BBM, belum masalah koruptor, sudah terjadi banjir, saudara. Tetapi ya kita masih bersyukur ya. Kalau di BPI, di Komsel kemarin saya tanyakan apakah ada yang terendam rumahnya. Nah sekarang saya tanyakan di jemaat umum ini, apakah ada yang terendam, saudara? Enggak ada? Puji Tuhan lah. Kita bersyukur, amin. Puji Tuhan. Nah kita belajar lagi saudara sekalian tentang Allah Tritunggal. Nah beberapa sesi kurang lebih setahun ini kita belajar tentang doktrin GPI, saudara. Tentang Allah Tritunggal kita nanti akan baca dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Ya, kita akan baca ini. Sementara saya mempersiapkan diri, saya cari lagu-lagu yang bermakna Tritunggal, saudara sekalian. Adanya cuma satu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya, saya pikir ini adalah untuk doa pagi cocoknya, saudara. Karena semalam telah berlalu begitu, saudara. Akhirnya saya buat sendiri, saudara. Nanti kita akan nyanyikan itu, saudara. Ya. Kita akan baca Efesus 1 ayat 1 sampai 14 karena ini cukup panjang. Kita agak cepat saja, saudara ya. Saya saudara. Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Silakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ada lagunya kan? Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Saya lanjutkan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya.
Puji Tuhan. Kita lanjut saudara sekalian tentang pengakuan secara lengkap, pengakuan iman GBI saudara, yang berkata 1, 2, 3, Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Mana Allah Tritunggal adalah 3 pribadi, 1 hakikat. 3 pribadi, 1 hakikat. Ada pemahaman yang salah tentang Allah Tritunggal. Yang pertama triteisme, nanti kita akan belajar. Kemudian keesaan pribadi, 3 pribadi terpisah, dan lain-lain. Triteisme dari bahasa Yunani triteia, yang artinya 3 dewa, adalah bidah Kristen. Bidah itu bukan aliran yang benar, tetapi agak melenceng. Bidah Kristen non-trinitarian, di mana kesatuan Trinitas dan dengan demikian monoteisme ditolak. Meskipun kita ada Tritunggal, tetapi kita tetap percaya bahwa Tritunggal itu adalah 3 di dalam 1. Triteisme adalah suatu ajaran yang mengajarkan konsep ketuhanan yang dipahami sebagai adanya 3 Tuhan yang terpisah, 3 independent, separate gods, yang terbentuk dari 3 keberadaan diri yang terpisah, 3 independent, separate beings. Pada dasarnya konsep triteisme adalah turunan konsep politeisme atau banyaknya Tuhan. Dan bisa kita pahami dengan mudah sekali bahwa konsep monoteisme adalah lawan dari konsep politeisme. Makanya disebut sebagai bidah. Apa saja karya Allah Tritunggal dalam keselamatan dan dalam kehidupan rohani kita? Kita akan baca. Yang pertama tentang Bapa, saudara. Ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Satu-satunya landasan pemilihan Bapa hanya karena anugerah saja. Amin. Kita itu saudara dijemput oleh Tuhan di saat kita masih berdosa. Setuju saudara sekalian? Saya juga merasa saya dipanggil oleh Tuhan itu di saat kita sudah berdosa. Alasan pertama yang tidak bisa dipungkiri, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak bayi lahir, kata Alkitab, mereka sudah mengandung yang namanya benih-benih dosa sejak awal. Ditambah dosa-dosa setelah kita lahir. Jadi setiap kita mengaku bahwa kita itu adalah orang yang banyak dosa di hadapan Tuhan. Makanya saya berharap pada setiap jemaat tidak ada lagi penghakiman satu dengan yang lain. Kita kemarin belajar tentang kasih dan pengampunan. Semua kita orang percaya harus memiliki kasih dan pengampunan, karena itu adalah karakter yang dimiliki oleh Bapa di surga. Karena kasihnya, maka Bapa di surga sanggup mengampuni kita. Dudukan kita itu yang pertama, kadang-kadang kita ada di sisi orang yang baik, yang benar, di mana kita nuju orang lain, kamu salah, kamu kurang tepat, dan lain sebagainya. Tetapi suatu saat kita akan didudukan orang yang ditunjuk oleh orang lain. Kamu salah dalam hal ini. Itu saja, saudara. Jadi kemarin saya berkata bahwa saya sebagai gembala dituntut untuk memiliki pengampunan yang luar biasa kepada semua jemaat Tuhan. Kami keluarga gembala juga banyak merasa kurang, dan kami minta ampun kepada saudara sekalian, memohon supaya kita mengerti satu dengan yang lain.
Makanya ketika kami melihat ada jemaat yang kadang juga ada sesuatu yang menyakiti hati gembala, kami nggak boleh dong emosi dengan itu. Kami mengampuni dan kami terus mendoakan. Kalau tidak seperti itu, saudara, saya dikit-dikit mangkel, dikit-dikit nggak mau khotbah, saudara, dikit-dikit pulang ke Lampung, misalnya gitu ya. Nah kan nggak bisa seperti itu, ya. Dan kemudian sebagai melankolis, saya itu juga rata-rata ya perfect orang. Dan yang kedua adalah flegmatik melankolis itu bersifat pencari damai. Para melankolis dan flegmatik tentunya setuju, saudara. Nggak suka kalau misalnya dalam kumpulan itu ada berantemnya, ada cekcoknya tuh. Saya suka tinggalin itu, saudara. Dan saudara bisa bayangkan nggak ketika menjadi pemimpin, misalnya dalam sebuah komunikasi kemudian ada sesuatu yang tidak menyukakan saya, kemudian saya tinggalkan itu, rasanya nggak fair, saudara. Saya beberapa kali lihat juga dalam rapat, ketika orang rasa didukung, dia ada di situ. Ketika dia nggak didukung, dia pergi, saudara. Saya lihat itu, saudara. Dan rasanya sebagai pemimpin nggak begitu, saudara. Akhirnya saya dihajar luar biasa. Dan seperti saya katakan kemarin, saya itu beruntung memiliki mertua yang kolerik murni. Ya saudara, flegmatis sama kolerik itu sebenarnya nggak bisa nyampur, saudara. Yang satu tendang, yang satu menghindar, nggak bisa, saudara. Dan akhirnya saya dididik seperti itu. Dan sampai kepada kesimpulan setiap orang akhirnya temperamennya akan berubah, saudara. Dan saya harus memiliki yang namanya flegmatis, melankolis, harus sempurna. Dan memang saya pernah mengalami yang namanya orang perfect itu capek, saudara. Karena selalu melihat yang tidak beres. Dan akhirnya ketika saya nyuruh orang agak lambat aja, langsung saya tangani sendiri. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa semua dari sejak saya pengerja, saudara. Gak cuma ngepel dan juga menyapu gereja yang cukup gede. Saya juga diberikan keahlian untuk main musik dan juga sound system, audio semuanya. Dan saya bayangkan, saudara, ketika ini saya nggak ahli, saya pasti nunggu orang. Saya tahu ini rusak, saya tunggu orang pasti. Waktu latihan kemarin ini sempat yang pertama ya, itu sempat kayak hangus gitu. Dan kemudian lihat, saya tanya kenapa ya? Lalu saya ke atas, Pak Gem, itu ada masalah. Oh iya ya. Waduh, akhirnya yang TV atas saya turunkan, saudara. Akhirnya jadi ini, saudara. Dan 3 minggu lalu kalau nggak salah ya, ini meninggal. Saya nggak tahu, saudara. Istriku saya tanya pasal juga, loh, Pak biasanya kan matanya kemana, nggak tahu waktu itu kenapa saya nggak lihat yang sini. Waktu saya umumkan, saudara masih ingat nggak bahwa kita sudah mengambil salah satu monitor ya. Waktu saya tunjuk saya nggak lihat juga bahwa itu mati gitu. Akhirnya saya olah, akhirnya saya tanya Justin, kenapa Justin? Oh iya, waktu Bang David sama Jason lagi benerin keyboard ini juga mulai ngadet-ngadet, saudara sekali, kita doakan saja ya. Cuma jangan dibaptis. Nanti rusak malahan. Kita doakan karena waktu dia mati itu nggak bisa lagi. Akhirnya mesti dicabut gitu ya. Nah nyabutnya begitu ya. Nah kemarin juga saya benerin kabel ini, saudara, yang itu ternyata memang rusak, blesek begitu. Akhirnya saya udah naik turun 3 kali, saudara, capek, saudara. Dan akhirnya saya kembali ke tokonya. Kalau Pak Alim ini diperiksa, dia periksa bener, saudara. Kan nggak enak, saudara. Saya bilang rusak, dia benerin bisa. Akhirnya saya bilang saya copot, ini gampang blesek gitu ya, Mbak Justin ya, gampang blesek gitu. Waktu dorong dikit itu langsung ke dalam gitu. Makanya jadi nemono, saudara. Akhirnya saya bilang ya udah gantiin aja lah. Ada yang 20, yang pertama itu yang kemudian ada yang 25.000, ada yang 35.000. Saya bilang yang terbaik aja lah untuk pekerjaan Tuhan. 35.000 siap. Nah sekarang sudah jadi itu, saudara. Perfect itu memang capek, saudara. Memang capek. Tetapi akhirnya Tuhan ajar saya bahwa tidak semua orang
itu perfeksionis. Tidak semua orang itu sempurna. Akhirnya saya berpikir sampai ada filsafat di hati saya, tempatkan mental seandainya tidak. Ibu-ibu saya ajar waktu mau ke Tanah Abang, kita sudah tahu bahwa toko itu, nah kasih mental di sini. Mungkin hari ini tokonya tutup. Bukan nggak beriman, saudara. Dalam pengalaman hidup seperti itu. Akhirnya waktu nyampe di Tanah Abang, oh tokonya tutup, ya udah. Saya kan udah ada mental, udah siap nih. Seandainya tokonya tutup begitu ya. Kalau orang itu perfect bahwa hari ini harus ada dan harus tokonya buka, waktu nggak buka kita marah. Akhirnya kita melihat bahwa banyak sekali yang harus ditangani dalam pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya memiliki lebih leluasa lah. Saya punya beberapa tantangan, saya juga harus punya sanguin juga yang bisa membuat orang tertawa juga. Meskipun itu juga nggak mudah, saudara sekalian, membuat orang tertawa nggak mudah, saudara. Karena saya seorang pengajar, saudara. Jadi membuat orang tertawa agak susah. Tetapi ya itulah yang harus saya miliki, harus memiliki semuanya. Ya, rata-rata teori itu temperamen itu selalu ada dua, yang dominan sama bayangan. Nah, di dalam Kristus semuanya harus ada. Saya melihat Yesus juga bisa koleris, marah waktu di bait Allah, tetapi dia memiliki sanguin karena dia sangat cinta kepada anak-anak. Mari datanglah kepadaku, anak-anak kecil. Kemudian dia adalah seorang yang melankolis, pragmatik. Dia tertata dengan baik, saudara. Dia sangat perfect. Kapan dia mesti naik ke taman untuk berdoa, kapan dia mesti menginjil, kapan dia mesti istirahat, kapan dia mesti bersama murid-murid. Begitu tertata dengan baik. Maka saudara sekalian, inilah yang menjadi landasan pelayanan kita bersama. Amin. Puji Tuhan. Jadi anugerah saja, saudara, dan bukan karena sesuatu yang kita bisa kerjakan atau hasilkan lebih dahulu. Anugerah itu adalah yang seharusnya kita tidak miliki, tetapi kita miliki. Yang seharusnya kita tidak bisa, tetapi kita bisa. Itu adalah anugerah Tuhan. Kemarin kita sudah melihat kesaksian daripada teman saya, seorang pendeta yang istrinya seorang dokter. Temanku ini adalah seorang Jawa, kemudian dia punya istri seorang dokter, orang Kupang, orang yang keras ya, rata-ratanya seperti itu. Dan kemudian bagaimana mereka menceritakan bagaimana kisahnya, pergumulannya, saudara. Karena meskipun seorang dokter, tetapi ginjalnya anaknya Cika itu harus rusak juga. Akhirnya selama setahun itu menjadi pergumulan buat mereka berdua. Dan saya tanyakan kepada Pak Wito, gimana sih? Akhirnya keputusannya kok ginjal Bapak yang harus didonorkan seperti itu. Wah, panjang Mas Sigit. Karena satu ginjal itu kalau donor itu memang ratusan juta. Itulah yang menjadi pemikiran. Akhirnya mereka berdiskusi dan kemudian keputusannya kepada bapaknya. Mereka hitung, saudara. Dan Pak Wito bilang, "Udah, saya kan seorang gembala GPI yang penghasilan juga tidak memiliki gaji dan sebagainya, tapi istriku ini adalah seorang dokter. Seandainya saya ada apa-apa, mungkin bisa covering lah istriku ini." Dan bergumul, istrinya juga bergumul. Karena saya informasikan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya ginjal yang dicangkokkan itu akan menjadi seperti itulah siapa yang dicangkok gitu. Misalnya begini, ketika ginjal seorang laki-laki dicangkokkan kepada seorang perempuan, suatu saat perempuan itu bisa berkumis, ya. Dan kemudian yang kedua, ginjal itu yang sudah tua, usianya kan sudah tua Pak Wito itu, dan benar anaknya masih muda lah. Itu nanti ginjal itu lama-lama mengadaptasi menjadi lebih muda. Nah itu sudah. Akhirnya dirinci-rinci bagaimana ya, seharusnya ginjal ibunya, saudara, supaya wanita kepada wanita gitu. Akhirnya bergumul, ya sudahlah, akhirnya diputuskan seperti itu.
Dan akhirnya ditanya sama hostnya itu kan, Pak Wito gimana sama ibu ini ketika menghadapi seperti itu? Tentunya penghakiman dari orang cukup banyak kan. Oh iya Pak, jangankan masalah ginjal, seorang pendeta sakit aja, wah itu penghakimannya luar biasa. Pasti pendetanya nggak benar, gitu kan. Oke, jadi pendeta tuh enak-enak nggak enak sudah. Jadi mesti berusaha kuat. Makanya doakan saya, doakan kami sekeluarga supaya tetap sehat sudah. Ya, akhirnya keputusannya seperti itu. Nah kemudian si ibu dokter ini juga bilang sebenarnya ginjal satu juga oke lah, masih bisa mengadaptasi. Pertama-tama pendonor itu juga ditanya sama Wito itu juga memang masih berat itu untuk melakukan itu, tetapi masih bisa. Ya, jadi ada pertanyaan yang kedua itu orang yang cuci darah itu ya. Kenapa ada beberapa tuh yang langsung dipanggil? Nah kata ibu dokter itu, ya sebenarnya bisa panjang umurnya itu asalkan tertib. Jadi kalau cuci darah itu hadinya itu Rabu Jumat, ya Rabu Jumat itu. Maka saya bisa bayangkan bagaimana Ibu Herma sama Pak Beni ya mengatasi itu semuanya. Yang penting teratur itu bisa lama. Dan Pak Beni sudah berapa tahun Pak? Jalan 7, puji Tuhan. Tepuk tangan loh bagi Tuhan. Gak gampang sudah. Dan kemudian ada informasi juga, dan juga di tagline-nya itu bahwa di Jakarta itu ada umur anak-anak pendidikan itu juga sudah cuci darah 2 kali seminggu. Masih belasan SMP SMA lah. Ya, yang sempat tervideo itu. Bu Linda juga tahu ya Bu. Jadi anak-anak muda tidak jaminan bahwa yang tua lebih dipanggil Tuhan lebih dulu. Kalau hidup kita nggak benar juga akan mengalami itu. Banyak ilmunya saudara, makanya nanti lihat lagi saudara ya. Bisa lihat lagi. Dan kemudian juga setelah ditanya, Bu, kenapa sih anaknya sampai cuci darah? Oh iya, dia tuh nggak suka dengan air putih. Ada nggak yang minum air putih muntah? Bahaya itu. Dia sukanya Sprite, Fanta begitu ya. Nah di sini puji Tuhan air putih. Kalau ada jus juga enak. Nah itu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, ada orang-orang yang sudah tengah umur itu jaga badan luar biasa loh. Kita juga sangat tidak mengerti dengan almarhum pendeta Lisa Solihin. Saudara beberapa kenal itu orangnya badannya bagus, langsing, dan kemudian dia jaga badan banget. Karena kami ngobrol dengan seorang ibu pendeta juga yang kenal benar dengan keluarga ini sudah. Nah, yang dimaksud adalah 5-10 tahun yang lalu apa yang dia lakukan? Itu sudah. Apa yang sudah tertimbun dalam tubuhnya itu. Nah, akhirnya saya berpikir berarti orang jaga badan di tengah usia itu karena dia sudah tahu bahwa sebelum-sebelumnya itu hidupnya, cara makannya, pola tidurnya tidak baik. Makanya dia jaga badan. Tetapi yang namanya tubuh saudara sekalian tidak bisa bersandiwara. Ya, yang sudah tertimbun, ya sudah. Akhirnya teman-teman sekalian yang pernah hidupnya itu nggak benar juga. Saya kurus-kurus begini juga waktu kecil juga makanya babi putih saudara. Ya saya pernah cerita itu kan. Karena dia juga suka pegel-pegel di sini. Bukannya orang kampung itu sehat-sehat Pak. Ya ada yang begitu. Tetapi saya pernah mengalami yang begitu banyak. Selain itu saya suka belondo. Belondo itu apa? Jadi kalau buat minyak dari kelapa itu ada depannya. Nah itu belondo. Apa disebutnya? Hah? Ya beda-beda ya. Itu kan sangat enak, manis gimana, tapi lemaknya kan luar biasa. Ya. Jadi itulah akhirnya ya udahlah, saya usia udah mulai seperti apa gitu. Oke, itu kesaksian sedikit saudara ya. Jadi saya katakan bahwa pemilihan Bapak itu adalah anugerah saja. Anugerah itu yang, nah saya akan kembali katakan ini,
bahwa kalau saudara tidak bisa jaga badan, tidak bisa 4 sehat 5 sempurna, bahkan apa adanya, dan saudara tetap sehat, itu adalah anugerah. Saudara bukan pekerja keras, tetapi saudara diberkati, itu anugerah Tuhan. Saudara bukan marketing yang bagus, tetapi usaha warung saudara, bagian saudara bisa laris oleh karena anugerah Tuhan saja. Amin. Makanya saudara sekalian, semua banyak anugerah dalam kehidupan kita ini. Proses yang terjadi sebelum dunia dijadikan ini menunjukkan bahwa di dalam kekekalan Allah Bapa telah memilih kita, mengenal kita, dan memiliki rancangan buat kita. Tidak ada yang kebetulan. Tujuan pemilihannya ditetapkan Bapa Surgawi supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sejak bakal anak, Tuhan mengenal kita. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua tentang anak, yaitu Yesus menebus. Ayat 7 sama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menebus berarti membeli atau menukar. Saudara sekalian, menebus itu artinya membeli atau menukar atau menggantikan posisi. Kita itu nggak layak untuk menerima hak ahli waris kerajaan surga. Tetapi bagaimana ceritanya manusia yang berdosa itu supaya bisa ditebus dan kembali menjadi milik yang sejati dari Allah. Hanya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah yang pertama harus kudus. Tidak ada manusia yang kudus. Berarti nilainya seperti Allah. Makanya Yesus yang diutus, yang tidak pernah bersalah. Kemudian yang kedua, yang menebus itu harus menggantikan posisi hukuman. Akhirnya Yesus harus dicela, dianiaya, dipermalukan, disalibkan sehingga mati. Yang ketiga adalah yang menebus itu adalah seseorang, kalau saya sebut seseorang yang memiliki kerajaan surga, yang pernah di surga, turun ke bumi, mengajak ke surga. Saya ulang lagi perumpamaan ini, seandainya saya diajak seseorang untuk ke Aceh, tetapi orang tersebut bukan orang Aceh, atau bukan orang yang pernah tinggal di Aceh, tetapi orang tersebut adalah orang Tegal misalnya. Yo Pak, ke Aceh Pak, Anda pernah ke sana? Ya kita lihat Google Map aja. Saya sering saudara sekalian ngikutin Google Map itu, yang akhirnya malah kemana-mana saudara. Tetapi bersyukurnya saya tahu Depok saudara. Karena Depok itu luas juga, karena nyasar saudara. Ya. Nah, saya pelajari bahwa meskipun orang menggunakan Google Map, minimal 60% dia paham dengan jalan tersebut. Kalaupun Google Map itu untuk mencari mana yang lebih tidak padat begitu ya. Kemarin kamu ke Argo saya tanya ke Ibu Nina juga, Nin, kalau misalnya lewat tol caranya bagaimana? Aduh Kak Sigit, saya nggak tahu. Kalau dari Argo ke Margonda saya tahu. Nah ini masalahnya dari Margonda ke situ, saya pernah gak sama Pak Sa kalau nggak salah ya, itu mesti ngikutin jalur Cinere juga gitu, muter-muter saudara. Akhirnya ya sudah, saya ke Google Map, ngarahnya itu ke Kartini, kemudian wilayah Depo di situ. Nah istriku kan nggak paham dengan ke situ ya, udahlah. Saya tanya ke istri sama mama juga, kemana kita arahnya? Istriku bilang, yaudah ke Sawangan aja lah. Ya udah, nembus itu sudah. Dan akhirnya saya tahu bahwa depan Pestori itu menjelang Mampang itu kan suka banjir. Nah saya berpikir enggak lah, ternyata banjir sudah. Akhirnya banjir, ya sudahlah, kita sudah lewati itu. Akhirnya nyampe di tol, wah itu saya berpikir awal tol dibuka itu akhirnya enggak akan macet, tapi ternyata macet sekarang. Nah setelah tol itu saya ke kiri sudah.
Jadi Google Map ternyata juga membantu, tetapi juga membuat kita, apalagi kok di kota saudara, kan suka ada jalan layang tuh. Nah antara kita mesti ke bawah atau, nah itu suka saudara. Tapi kalau matanya udah agak-agak saudara, ini mana sih? Maksudnya ke bawah atau ke atas begitu saudara. Suatu kali saya pernah mau ke Ion, mana itu? Yang sini? Pejaten ya? Apa itu? Tanjung Barat. Saya 2 kali nggak usah. Jadi saya muter, loh belum nyampe ya? Akhirnya muter lagi. Yang kedua muter lagi, salah lagi. Ternyata mesti menuju pasar Minggu itu sudah. Nah baru ke situ ya. Ini ya pengalaman atau gimana nih? Nah saudara, jadi begitulah Google Map ya. Jadi banyak sekali akhirnya orang yang pakai Waze lah bagaimana lah. Tapi intinya kita harus kuasai dulu ya. Kita kembali lagi bahwa kita itu adalah ditebus oleh Kristus. Kita yang berdosa ditebus oleh Kristus, Sang Anak, dan pelanggaran kita yang diampuni. Alat penebusan yang dinyatakan di sini adalah melalui darahnya. Dengan demikian harga kita di hadapan Tuhan senilai dengan darahnya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Sejak perjanjian lama penebusan itu harus menumpahkan darah. Dan akhirnya ini hanya tertuju kepada Yesus yang bisa menebus kita, saudara. Hal ini pun terjadi karena sebuah landasan kekayaan anugerahnya bagi kita yang berdosa. Yang terakhir, Roh Kudus memeteraikan kita, saudara. Ayat 13-14, 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang memeteraikan karya keselamatan yang besar itu. Meterai menekankan tentang tanda kepemilikan. Jadi secara sah dan kuat kita adalah milik Allah. Dari mana tahunya saudara? Kalau misalnya ada kendaraan, kita tahu itu milik siapa dari STNK. Makanya waktu jual beli orang harus pindah namanya nama. Karena motor Mio ini punya siapa, atas nama siapa Pak? Nah, atas nama itu. Nah suatu saat saudara sekalian, saya waktu sidang MD itu ada teman saya pendeta Agus Bongga itu ngobrol panjang sama kita. Akhirnya tasnya ketinggalan saudara. Akhirnya tas ketinggalan, wah ini punya siapa ya? Akhirnya saya butuh saksi, saya bawa ke pendeta Heru dengan Ibu Vina. Bu tolong jadi saksi ya, ini tas, saya nggak tahu tas punya siapa, tetapi mungkin ada identitas gitu. Akhirnya saya buka, ada dompet di situ. Saya bilang ini STNK atas nama ini. Pak Heru bilang jangan gitu Pak, STNK bisa atas nama siapapun. Kali aja itu mobil pinjaman atau mobil atas nama istrinya begitu ya. Oh iya benar juga. Nah, akhirnya saya lihat data-data lain dari foto-foto. Oh iya ini atas nama Pak Agus Bongga. Akhirnya saya telepon beliau. Nah saudara sekalian, pemilik kendaraan bisa siapapun juga saudara. Tetapi yang membayar pajak atas nama itu saudara. Pemerintah sudah atur kalau bayar pajak mesti pakai KTP asli begitu kan. Meskipun sekarang secara online juga bisa. Kemarin saya arahkan anak saya, Fed, kamu agak sibuk lakukan pembayaran pajak secara online saja. Dan itu bisa, anakku bisa. Dan kemudian saya lihat tutorial juga di YouTube, itu juga banyak tutorial saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu agak susah mencari ilmu, cari ada di YouTube ya, tapi sumbernya mesti benar. Akhirnya dikasih tutorial. Oh iya, oh itu bisa kok di print, itu bisa juga dicetak sendiri begitu ya. Nah itu ada dua, di tutorial itu ada pajaknya, kemudian ada barcode. Nah barcode itulah yang nantinya waktu di razia, waktu ada polisi
polisi akan scan itu, barcode-nya itu. Nanti akan muncul bahwa ini memang sudah bayar pajak di pusat begitu ya. Lebih mempermudah katanya. Meskipun di beberapa hal itu lebih sulit, saudara. Suatu saat waktu saya mengurusi tentang Jason waktu itu ya, saya udah ke RT, saya udah ke RW, saya ke kelurahan, kemudian diarahkan ke wali kota. Oke, ke wali kota situ juga orang bingung, saudara, ibu-ibu ya terutama. Aduh Pak, tolong ini gimana nih saya? Sekali yang pakai itu loh, yang pakai aplikasi itu loh. Akhirnya sulit, akhirnya sampai ke wali kota saya. Akhirnya di situ ada sebuah counternya yang kita daftarin di situ, kita foto di situ. Akhirnya saya punya secara online-nya. Jadi nama saya ada dengan biodata, kemudian istri saya ada, Yafet juga ada, Jason juga ada di situ, saudara. Lebih mudah. Tetapi buat orang-orang yang gaptek lebih susah. Yang lebih manual ya Bu ya. Yang orang suka manual itu lebih suka manual lah daripada yang elektronik apaan itu, saudara. Nah, makanya saya di sini melayani saudara sekalian secara hybrid. Yang susah online, mari datang PWP. Kan gitu, saudara. Ya. Tetapi saya himbau dari mimbar ini, mari waktu online lakukan itu. Ada teman-teman juga yang sudah umur juga, saya mesti menunggu anak Pak sampai dia pulang nanti bukakan itu Zoom-nya bagaimana caranya seperti itu ya. Nah, kemudian saya arahkan juga kan sampai saya kasih tutorial bagaimana supaya meskipun ibu bapak itu tidak buka videonya, tetapi jangan cuma gambar nggak jelas apa kemudian nama. Makanya kasih foto di situ sampai saya ajarin. Dan kemudian caranya harus landscape lah. Jangan begini ya. Apalagi berdua. Mesti landscape gitu ya. Nah, kemudian saya arahkan juga bahwa itu ada settingan yang scale fit. Yang artinya bisa penuh di layar. Kalau tidak itu cuma 3:4. Jadi cuma kecil gitu ya. Sampai saya arahkan begitu, saudara. Ya. Kemudian saya juga minta informasi apakah 1 jam itu kelamaan, takutnya kelamaan juga ya. Nah, waktu menjelang akhir itu kita sudah salam-salam dan bagaimana, ya Pak saya duluan ya Pak, langsung hilang sudah. Padahal kita pengen ngobrol gitu ya. Apakah 45 menit dibuatnya atau 30 menit, terserah lah. Tapi karena waktu menyembah itu memang nggak terasa udah hampir 20 menit ya. Nah itu saudara, jadi yang kita lakukan pada zaman ini memang ada secara elektronik yang kita harus lakukan. Mari teman-teman muda ajarin bapak ibumu ya, opa omamu diajarin. Lebih bagus lagi beliin HP yang lebih bagus. Kasih handphone, smartphone gitu ya. Tapi balik lagi nanti Pak Hartono bilang, yang smartphone malah nggak kepake, yang kepake malah Nokia yang ada senternya itu loh. Iya kan? Jadi saudara sekalian memang ya kalau dalam keadaan yang kotor-kotor ya nggak bisa touchscreen lah ya, mesti yang tombol-tombol gitu ya. Nah, terserah itulah Bapak Ibu sekalian ya. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 mengatakan 1 2 3 kecil-kecil ini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Puji Tuhan. Tujuan dari pemeteraian adalah jaminan warisan kita di surga untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi Bapa, Yesus, Anak, Roh Kudus semuanya penting bagi kita. Jadi kita mulai paham saudara sekalian bahwa Tritunggal itu adalah 3 pribadi dalam 1 hakikat. Kalau mau berbicara tentang ini sangat panjang. Kita para gembala aja membedah tentang Tritunggal itu sangat panjang saudara sekalian. Nah, kira-kira seperti itulah. Mari para pemain musik. Jadi mari percaya kepada Tritunggal, 3 pribadi dalam 1 hakikat. Bapa adalah yang memilih kita sejak awal sebelum dunia ada. Yesus anak yang menebus kita dari dosa.
Setelah itu Yesus naik ke surga. Sebelum dia datang yang kedua kali untuk menjemput umat yang percaya, maka Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang imanen, yang memeteraikan kita, yang menjadikan kita sah sebagai ahli waris kerajaan surga. Puji Tuhan, saudara sekali, itu yang saya sampaikan hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan. Bapa, Kau telah memilihku. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku. Lagi. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku menjadi ahli waris kerajaanmu, menjadi milik kepunyaanmu, ikut memerintah bersama denganmu, kerajaan kekal selama-lamanya. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Ku mau memujimu selama-lamanya. Bapak-bapak saja. Bapa, Kau telah memilihku. Pria saja. Sebelum dunia dijadikan, Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau memeteraikanku. Yang wanita sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia bakalan Roh Kudus, semuanya menjadi ahli waris kerajaanmu, menjadi milik kepunyaanmu, ikut memerintah bersama denganmu, kerajaan kekal selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Ku mau memujimu selama-lamanya. Katakan sudah keluar kerajaanmu, menjadi ahli waris kerajaanmu, menjadi milik kepunyaanmu, ikut memerintah bersama denganmu, kerajaan kekal selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih, terima kasih ya Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih
terima kasih Roh Kudus. Ku mau memuji-Mu selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Ku mau memuji-Mu selama-lamanya. Sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari bersyukur untuk penebusan itu. Terima kasih Tuhan. Segala-galanya, segala-galanya. Kami bersyukur anugerah-Mu. Katakan ini, ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu senang. Kau yang Maha Hikmat, sebuah pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sudah memilih kami sejak dunia dijadikan Tuhan. Bahkan sebelumnya Engkau telah memilih kami. Terima kasih Yesus, Kau telah mengorbankan jiwa ragamu. Kau sudah dipermalukan, Kau sudah disalibkan, dan Kau mati tetapi Engkau bangkit. Dan sekarang Kau naik ke surga, dan Kau mempersiapkan untuk rumah yang kami akan huni setelah kami meninggal. Terima kasih Roh Kudus yang memelihara kami dengan kekuatan. Kau yang menghibur kami, Kau yang menguatkan kami selama iman kami dipertaruhkan. Kaulah yang menguatkan kami, menghibur kami. Kau yang menasihati kami, Kau yang senantiasa berbicara dalam hidup kami, sehingga membuat pertimbangan dan keputusan kami menjadi baik oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Kami percaya nantinya kami akan mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar, kiranya berkat Tuhan limpah atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari yang bertugas, jika kau memberi, kita akan mendengarkan pengumuman